Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safari fa'iddatu min ayyamil ukhar. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kepada jamaah Masjid Al-Itqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan syukur. Kita sudah menjalani hari ke-9 nggih. Tidak terasa nggih Pak nggih. Tidak terasa sudah hampir sepertiga Ramadan. Yang mana syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jika ditanya Ramadan, ya semua ulama, ijma ulama sepakat, jumhur ulama, yaitu di mana bulan yang di dalamnya Quran itu diturunkan, maka aktivitas ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Quran, tadarus. Maka Imam Malik diriwayatkan beliau menutup semua majelis. Sebenarnya majelis kita ini disudahin aja Pak ya. Seluruh majelis beliau itu ditutup dengan tujuan Imam Malik ingin fokus untuk tadarus, tadabbur Al-Quran. Nah, mungkin beliau levelnya tingkat tinggi ya. Nah, kita ini umat butuh majelis-majelis yang tazkir, majelis untuk saling mengingatkan. Nah, maka Al-Quranlah yang menjadi aktivitas utama dalam setiap detik-detik yang kita jalani dalam Ramadan.
Maka sangat tidak adil. Padahal adil itu Bapak adalah akhlak seorang muslim atau mukmin yang paling rendah. Yang paling rendah itu adil. Sangat tidak adil kalau menempatkan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain. Misalkan di bulan yang lain tadarusnya 1 hari 1 juz, okay? Kan ada gerakan odoj, gitu, one day one juz. Ini di sini semua member odoj kayaknya. Masih ingat gak Bang? Ada gerakan itu kurang lebih 5-10 tahun yang lalu. Itu sangat kita apresiasikan. Jadi laporan Bapak, hari ini di grup, misalkan grup pengajian subuh Al-Itqon, setiap hari 1 juz 30 orang, 1 hari khatam. Nah itu boleh juga nggih Pak? Itu di luar Ramadan Pak. Nah kalau di dalam Ramadan bagaimana? Seharusnya lebih dari 1 juz. Atau kalau dalam keluarga di luar Ramadan, nafkah untuk keluarga 1 bulan 10 juta misal. Di nafkah keluarga di Pare ya Bang, per bulannya 10 juta. Maka kalau bulan Ramadan, kalau boleh, ke istri itu ngasihnya 2 kali lipat. Kalau ngikutin amal baik ya, yang ganjarannya 10 kali lipat, ya kalau bisa 10 kali lipat. Langsung tekor ya Pak. Bingung nyari yang kemana. Kita nggak bisa ya Pak ngambil sedikit yang di berita-berita itu nggak Pak. 900 triliun nggih. Itu uang apa nggih Pak? Kalau ditumpuk di Masjid Itqon ini penuh ya. 900 triliun, hampir 1 kuadriliun. Itu baru Pertamina Pak, belum yang timah, belum lagi minyak kita Pak, baru Pak, 1 liter ternyata cuma 750 mililiter. Nah ini negara ini Masya Allah sedekahnya luar biasa Pak, sedekah ke koruptor ya. Nah ini salah sedekah. Kalau kata Gus Baha Bapak, nggak apa-apa salah sedekah, yang penting jangan pelit. Ini negara Indonesia kalau dia makhluk ya, amal ibadahnya luar biasa di Ramadan ini ya. Nah ala kulli hal, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di sini ulama menerangkan hudalin nas. Bukan hudalil muttaqin. Mengapa? Karena bulan Ramadan ini sudah hadir duluan sebelum Al-Qur'an diturunkan. Kan Ramadan sejarahnya itu bulan yang panas ya, bulan yang membakar, yang di dalamnya itu orang itu sebelum Ramadan itu berkumpul mencari air untuk bekal Ramadan, karena di Ramadan itu identik dengan panas dan mungkin terik dan jarang mata air. Nah maka ada juga ulama yang menjelaskan panas di sini maksudnya membakar adalah membakar dosa-dosa kita. Karena dalam bulan Ramadan ini juga setiap pagi atau setiap harinya Allah mengeluarkan hambanya dari siksa api neraka. Hamba-hamba yang dalam setiap
berpuasanya menurut Imam Al-Ghazali ini ada 3 Bapak. Ada 3 puasa, model puasa dari umat Muhammad itu. Nah ini kita nanti masuk di sebelah mana okay? Kalau hudal linnas, petunjuk bagi manusia itu, izin sedikit menambahkan, maksudnya adalah di bulan Ramadan ini tidak hanya orang mukmin dan muslim, non muslim pun menghormati Bapak. Orang-orang, bahkan kemarin saya melihat salah satu wawancara seorang berkebangsaan Jerman. Mereka ikut puasa Pak, karena merasakan manfaatnya dan sangat menghormati orang yang berpuasa. Mereka bilang setelah puasa itu hati menjadi lebih lembut. Dan rasanya kalau ada hal-hal yang rusuh, yang sifatnya kotor itu, perasaan di hati itu jijik untuk kemudian menghindarinya. Nah itu orang yang non muslim Pak. Nah, apalagi seorang mukmin, seorang muslim. Nah, hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan, dan keterangan-keterangan dan juga penjelasan di antara hidayah dan petunjuk itu ada pembeda. Ada petunjuk ya, al-haq dan al-batil. Mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita hindari. Maka doa salah satu yang perlu didawamkan Pak, Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ini doa Bapak, salah satu doa yang juga diisyaratkan Rasulullah perlu sering dipanjatkan. Karena zaman hari ini ya Allah subhanallah, kelihatannya terhormat ya Pak ya. Ternyata cuman kursinya Pak. Kelihatannya mulia, ternyata cuman jabatannya. Kalau kita atau Anda di luar sana mulia karena kursi, karena jabatan, karena gelar, maka ngapunten, orang kafir pun bisa. Apa bedanya kalau seorang mukmin dan orang kafir? Kalau kita mengandalkan gelar S2, S3, profesor atau pejabat teras. Teras di mana Pak? Teras masjid lebih mulia Pak kayaknya Pak. Masya Allah. Di sini ngerumpi-ngerumpi aja berpahala Pak. Kalau teras yang entah di mana itu negeri Wakanda mungkin ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau Ramadan Pak, mendadak gitu Pak. Ya mendadak alim, enggak apa-apa, itulah hudalin nas. Nah, kemudian di sini yang menarik di ayat lain disebutkan, ya nanti sebelum masuk ke Imam Al-Ghazali ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada beberapa mufassirin yang menyebutkan, menjelaskan tentang la'allakum tattaqun. Ya, salah satunya Prof. Quraisyhab. Ini dengan segala ilmu beliau, meskipun ada kurang lebihnya, Masya Allah, beliau termasuk yang juga sangat baik ya. Beliau menjelaskan la'allakum tattaqun. Ini beliau juga mengutip dari beberapa kitab. Selain agar kamu bertakwa, itu penjelasannya adalah agar kamu tidak celaka. Nah, maka tadaburnya kalau dikaitkan dengan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum
nar. Hei orang beriman. Perintah beriman kan setara ya Pak. Seluruh ayat Quran itu sama. Mungkin ada kemuliaan di masing-masing ayat dan surat, tapi secara global, secara adil, akhlak kita yang paling rendah nih, semua ayat itu memiliki kedudukan yang sama kuatnya dalam hal perintah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jangan sampai kita kayak orang yang dulu yang menerima sebagian lalu mengkufurkan sebagiannya. Nah, jadi jaga diri dan keluarga dari api neraka, maksudnya bukan sekedar neraka nanti Bapak di akhirat, tapi juga dari segala celaka dan mara bahaya di dunia Pak. Celaka memilih pasangan, mohon maaf, ini juga perlu ada ilmu, kalau enggak nanti celaka Pak. Nikahilah engkau karena 4. Tungkahul mar'ah li arba'. Limaliha wali jamaliha wali kasabiha atau nasabiha wali diniha. Fatfar bidatidin taribat jadak. Nah ini menarik, nanti saya jelaskan sedikit korelasinya dengan feminisme Pak. Jadi kemarin saya baca juga di sosmed tuh, kalau kita memfollow akun yang ya daripada Pak scroll yang lain kan, mending follow akun tadabur nggih, atau hadis-hadis gitu nggih. Semua perempuan Bapak menginginkan laki-laki yang qawam, dinafkahi full nggih Pak nggih, di provide ya, ditanggung jawab semua kebutuhan, kemudian diprotek, dilindungi keamanan lahir batinnya. Semua wanita menginginkannya Pak. Laki-laki yang maskulin, yang qawam. Itu fitrah perempuan. Kalau bahasa di narasi penjelasan tentang feminisme itu, jadi cowok maco dong, nah, tanggung jawab dong gitu Pak. Kira-kira gitu nih. Tapi di sisi lain itu tuntutan perempuan nggih, fitrah nggih. Tuntutan laki-laki fitrahnya no Pak. Perempuan itu fokus di rumah, mendidik anak dengan fokus dengan suaminya. Kalau datang disambut dalam kondisi yang sudah bersih, wangi, bukan main handphone. Makanan sudah siap kalau perlu, nggak apa-apa, cucian masih numpuk nggak apa-apa. Nggih, saya itu Pak. Laki-laki itu butuhnya kan matanya, perutnya, nggih Pak nggih. Kalau sudah mata selesai, indah dipandang, ya termasuk indera mata dan pendengaran, kata-katanya lembut, kemudian perutnya di provide makanan yang disukai. Nah, tinggal bersih-bersih, istirahat. Nah, laki-laki menginginkan perempuan yang feminim, yang fokus di rumah, yang gak capek ketika laki-lakinya capek. Jangan sampai naudzubillah Pak, kita pulang ke rumah di luar sana ini rumah tangga nuklir katanya di Amerika sana tuh. Pulang ke rumah, di rumah masih kosong, istrinya belum nyampe rumah Pak. Pulang-pulang diantar taksi mabuk Pak. Misal contoh sama-sama karir. Kalau laki-laki menuntut perempuan itu di rumah, fokus dengan suami, fokus dengan anak, fokus, gak usah nambah-nambah kerjaan di luar biar gak capek, maka perempuan zaman ini Pak bilangnya,
Dasar patriarki. Mengekang. Kan kita boleh berkarya. Nah, itu pandangan perempuan hari ini, Pak. Padahal dia menuntut laki-lakinya qawwam. Memang seharusnya. Tapi ketika lelakinya qawwam meminta istrinya itu fokus di rumah, biasanya, Pak, agak-agak berdebat. Kan aku punya teman-teman circle. Ya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang di luar itu bikin kamu capek. Pas aku pulang kamu capek, nggak bisa melayani. Nah, Bapak, ini kalau dikaitkan dengan Ramadan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kecil-kecil ini bertumpuk di rumah tangga, Pak, pasangan kita nggak ngerti dengan fatwar bidatidin tentang agama dan akhlak. Ini percikan api kecelakaan kecil-kecil ini bertumpuk jadi sekam, suatu hari akan meledak, Pak. Nah, ini wa ahlikum naro itu jauhkan rumah tanggamu itu dari panas bara percikan tadi. Yang sebabnya adalah ketidakfahaman menempatkan agama dalam rumah tangga. Yang mana agama itu adalah akhlak. Jika akhlaknya tidak membuat pasangannya tenang, tidak membuat hatinya bahagia karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah dan menunaikan hak dan kewajiban, maka di mana agama? Nah, ini yang kemudian perlu dihayati kembali, ya Pak, bahwa amalan Ramadan selain betul man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dilanjutkan juga man qauma Ramadana. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa dengan sempurna secara syariat, ya, nanti masuk di Imam Al-Ghazali 3 level puasa. Juga qiyam di malam hari secara sempurna sesuai syariat. Juga jangan lupa berlemah lembut dengan pasangan, memaafkan segala kekurangan dan bersyukur memiliki pasangan. Kan betapa banyak, Pak, di luar sana jomblo nyari pasangan susah, Pak. Bapak sudah punya pasangan, bersyukur. Ibu juga sama. Di luar sana diuji banyak lelaki, Bu, yang lebih berat. Kalau bapaknya sudah aktif pengajian, walaupun sedikit ngantuk, Bu, nggak apa-apa. Kalau sudah memberi nafkah walaupun sedikit, 10 juta per bulan, nggak apa-apa, Bu. Bersyukur kepada Allah. Nah, ibadah ini ibadah yang juga penting, Pak, selain puasa dan sholat tarawih. Izin kalau boleh bertanya, kapan terakhir kali Bapak berpelukan dengan pasangannya 1 menit saja? Kapan, Pak? Ibu, kapan, Bu? Tadi malam, ya? Tadi malam. 14 tahun. Oh. Lupa, ya, Pak? Bapak, Ibu, kalau punya anak yang sudah berumah tangga, coba ditanya, Bu. Nak, kapan berpelukan dengan pasangan 1 menit? Jangan dikurangi, Pak. Jangan dikurangi, beneran. Setiap pagi dan menjelang tidur. Peluk saja. Berpelukan dengan niat tulus, Pak. Jangan niatnya yang aneh-aneh dulu. Niat aneh-aneh boleh kan, halal, betul, ya. Tapi tolong yang tulus dulu. Emang nggak tulus ya kalau begitu? Ya tulus juga ya. Tapi maksudnya adalah ungkapkan alhamdulillah, Dek, makasih ya masih mau bersama AA atau Mas
Walaupun banyak kekurangan, makasih sudah menerima emas dengan baik. Makasih sudah menenangkan Mas di kala Mas galau menghadapi pekerjaan yang tidak gampang hari ini, rumit. Rakyat susah nyari gaji, uang negara disedekahkan ke koruptor. Nggih, Pak, nggih? Lah nggih. Makasih Adik ya. Kamu mau bertahan, kamu mau mendidik anak-anak kita, makasih. Maafkan kalau Abi sebagai ayah dan suami juga masih banyak kekurangan. Semoga ibadahmu, ketaatanmu kepada aku, Dek, mengantarmu kepada surga yang tinggi. Masuk surga dari pintu yang mana saja, Pak. Seorang istri yang cukup di rumah. Saya juga tidak menyalahkan yang keluar kalau ada kondisi-kondisi tertentu, nggak apa-apa juga, zamannya, Pak. Tapi maksud kami adalah perasaan. Seorang perempuan jangan sampai naudzubillah masuk ke dalam kategori hadis Rasul yang kebanyakan penduduk neraka perempuan karena pertama kesalahannya, Pak, kurang bersyukur memiliki suami atas pemberian suami, sehingga akhirnya menyebabkan niat itu yang tidak bersyukur itu jadi ingin kerja di luar. Dari pekerjaannya itu dekat dengan teman-temannya, lupa mendidik anak. Nyampe rumah tidak bersyukur dengan pemberian suami karena gajinya lebih gede. Nah, ini kompleks, Pak, masalah-masalah rumah tangga ini. Ramadan harusnya bisa menjadi petunjuk bagi keluarga-keluarga seperti ini. Mari insyaf. Nah, jadi ke Imam Al-Ghazali sekarang. Beliau menyebutkan ada 3 tingkatan level puasa. Oke? Nanti habis ini berpelukan gitu, Pak. Tapi hati-hati, Pak, puasanya, Pak. Oke? Nanti malam juga lebih aman katanya. Laisa siyamu minal akli wa syurb, innama siyamu minal lawi war rafath. Atas hadis ini ya, nanti Imam Al-Ghazali akan membagi 3 kategori orang berpuasa. Disebutkan Ibnu Hibban di sini meriwayatkan puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan diri dari ucapan yang sia-sia, Bapak, dan apalagi perbuatan yang keji. Perbuatan keji itu 2, Pak, syahwat dan subhat. Makanya kalau ada orang berbuat keji, Pak, yang pertama harus dicek sholatnya, yang kedua puasanya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sebenarnya clear bisa menahan diri untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Keji urusan syahwat, mungkar fitnah syubhat. Salah satunya minyak goreng 1 liter, Pak, itu perbuatan mungkar. Dia nyari untung atau oplosan, nyari cara untuk menguntungkan kelompok sendiri, tengkar sana, tengkar sini. Bersiasat menjatuhkan seseorang, mengkhianati kesepakatan. Nah, itu perbuatan mungkar. Nah, ini dedengkotnya iblis, Pak. Mengkhianati perjanjian. Nah, khianat ini akarnya dusta. Nah, dalam riwayat disebutkan ra'sun dzunub al-kadzab, al-kadzib. Pangkal atau kepalanya semua dosa itu dusta. Nah, ini nanti berbuah orang munafik, pengkhianat-pengkhianat, termasuk pengkhianat bangsa ini ya. Naudzubillah. Nah, maka harusnya bisa menahan dari ucapan-ucapan yang sia-sia bahkan yang keji puasa itu.
Nah, di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan ya, dalam Asrus Saum Al-Ghazali ya, ada 3. Pertama, puasanya orang yang orang yang biasa. Puasa orang awam, tingkat dasar. Nah, seperti TPA, TK, SD nggih Pak nggih, tingkat dasar. Menahan lapar dan haus. Makanya ada hadisnya. Ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju wal atas. Wa rubba qaimin laisa lahu min siyamihi min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang puasa itu enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kalau cuma nahan lapar dan haus, anak kecil juga bisa. Nah, ini level am. Kalau cuma sekedar sholat tanpa menghayati, tanpa khusyuk, ya kalau ngantuk sesekali masih nggak apa-apa Pak. Makanya kadang-kadang ada tarawih Pak. Tarawih itu sholat yang sebenarnya tidak harus setelah salam langsung sholat lagi. Sebenarnya boleh kalau minum dulu, santai dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan ada sholat yang 1 menit 10 rakaat, itu tujuannya biar nggak ngantuk Pak kayaknya Pak. Ini kalau nggak cepet ngantuk, wis kebut pakai wash gitu, wush gitu. Itu pahalanya nyampe Bandung Pak. Bukan dari langit Bang, naudzubillah. Nah, jadi puasanya orang awam itu hanya menahan makan dan minum saja. Kemudian bahkan menahan dari hubungan suami istri. Itu masih level awam Pak. Tapi dulu zaman Rasul ada Pak kisahnya ya. Seorang sahabat tergopoh-gopoh Pak, matur ke Rasul, ya Rasulullah, celaka. Kenapa katanya? Saya berhubungan sama istri saya bulan puasa kan, siang-siang. Rasulullah itu senyum Pak, enggak marah. Ya sudah nih, bayar kafarohnya. Membayar kafarohnya 60 memberi makan ya. Kalau tidak salah memberi makan 60 anak atau duafa. Ya Rasul, saya nggak punya uang, gimana dong? Ketawa lagi Rasul. Ya udah ini nih, ada nih, pakai buat sedekah. Kan lucu Bang ya. Udahlah, mohon maaf ya Pak. Finansialnya nggak mampu, nggak mampu juga nahan syahwatnya. Nah, jadi ya itulah model umat nggih. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kemarahan. Nggih, lanjut nggih. Kemudian puasa yang kedua adalah kaum khawas. Puasanya orang khusus. Yaitu ketika tidak hanya lapar dan haus saja yang dia tahan, tapi dia juga bisa menjaga mata, mulutnya, telinganya dari perbuatan yang sia-sia, Bapak. Ngapunten, ini bukan perbuatan yang haram, tapi yang sia-sia. Nah, kalau sia-sia saja nggak boleh, apalagi yang haram. Nah, maka salah satu penjelasan Imam Al-Ghazali juga di Ihya Ulumuddin, kan Ihya Ulumuddin itu banyak bab nggih Pak nggih, kuatah. Nanti akhir zaman itu ada momen, fenomena di mana tidur itu jadi ibadah Pak. Maksudnya gimana? Karena kalau dia melek, dia melakukan banyak perbuatan yang sia-sia atau bahkan maksiat. Ya mending tidur Pak ya. Nah, kalau di mimpi kan mau ngapain aja bebas. Nah, itu salah satu penjelasan ya. Kemudian menjaga hati Bapak. Hati dari perasaan merasa lebih baik daripada saudaranya. Jam 3 malam Pak, bangun sholat,
tahajud, wudu. Setelah salam, alhamdulillah bisa tahajud. Kayaknya yang lain itu karena nggak bisa tahajud, Pak. Terbesit Bapak nggih, merasa lebih baik dari orang yang nggak tahajud. Nah itu Ibnu Qayyim menjelaskan itu nggak boleh, Pak. Itu termasuk kesombongan. Maka jangan-jangan ya, sudahlah punya amal soleh tapi ada perasaan lebih baik, ya amalannya bisa jadi tertolak. Momen juga Pak, ada Imam Al-Ghazali dengan adiknya ya, kalau tidak salah Ahmad namanya itu, juga pernah sholat berjamaah Pak. Qadarullah beliau jadi makmum. Imam Al-Ghazali ini adiknya biasa aja beliau, tapi juga seorang ibad, seorang yang abid, yang beribadah dengan baik, tapi bukan ulama. Kalau Al-Ghazali kan kibaru ulama kan, Hujjatul Islam di zamannya. Momen waktu itu beliau bermakmum kepada adiknya, terus ternyata bacaan adiknya ada yang kurang pas. Nah, selewat perasaan Al-Ghazali itu kemudian merasa ini nih kok jadi imam gitu. Ternyata Pak, suatu waktu Al-Ghazali mimpi, diketemu gurunya, kalau tidak salah gurunya dalam mimpi itu, terus disampaikan bacaan yang keliru itu lebih baik daripada perasaan merasa lebih baik dari yang lain. Bacaan yang keliru tadi itu, yang kamu merasa kamu lebih baik itu lebih baik di mata Allah daripada kamu punya perasaan merasa lebih baik dari adikmu itu. Ini bahaya betul Pak, ibadah hati ini Pak. Makanya fi qulubihim marad, penyakit hati itu Pak, ulama marad itu ada yang menafsirkan single, satu penyakit. Ada yang menafsirkan jamak ya, al-amrad. Kalau single ya, ulama menjelaskan penyakitnya adalah yadzunnuna billahi ghairul haq dzannal jahiliyah, berprasangka yang tidak baik kepada Allah, sehingga dengan prasangka yang tidak baik itu dia punya ide inovasi untuk berbuat maksiat yang lain, mengeluh, protes, bertengkar, nggak terima dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Kalau suami istri tengkar, saling menggugat karena tidak terima dengan pasangannya. Kalau sama anak bertengkar karena nggak terima anaknya punya pilihan-pilihan, akhirnya keras, minggatlah anaknya misalkan. Nah ini Masya Allah Pak, ibadah batin ini Pak, hati. Nah ini yang perlu kita harus, bahkan Bapak nyun sewu, jangan, kalau jadi orang tua nih, jangan merasa lebih baik dari anak. Anak bisa jadi lebih baik dari kita, dia belum punya dosa Bapak, walaupun kita orang tuanya. Maka saya menyayangkan kalau ada orang tua yang keras dengan anaknya, argumen pendapat anaknya tidak diakomodir, akhirnya bertengkar hebat. Naudzubillah. Betul, memang kaidahnya dalam pertengkaran ayah dan anak harusnya anak mengalah, memang betul. Tapi dengan kaidah Ibnu Qayyim Pak, kesalahan anak diawali dari kesalahan orang tua. Kemaksiatan yang dilakukan oleh anak bisa jadi dari kelalaian orang tua hadir sebagai parents, sebagai ayah atau ibu itu. Jadi jangan menghardik anak karena maksiat saja. Introspeksi. Nah ini agak-agak keras karena memang saya sedang menangani kasus ini Pak. Kasus parenting sama broken home ini, sama kasus konflik poligami Pak. Nah, jadi di sini kalau yang sudah berpoligami yang sukses, monggo bisa sharing. Nah lanjut nggih. Jadi
Even sama anak jangan merasa lebih baik, ya. Ikhlas, tulus, ya. Wa umirtu li an akuna awal muslimun. Ya, diawali dengan bahwa diperintahkan kita beribadah kepada Allah itu berserah diri. Berserah yaitu ikhlas ubudiyah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini yang berikutnya adalah puasa yang ketiga, yaitu khawasul khawas. Nah, ibadahnya orang yang khusus dan khusus lagi, yaitu mereka yang kemudian menunaikan ibadah semua amalan yang dia lakukan, amalan jadi suami, amalan jadi hamba, amalan jadi anak, itu semuanya lillahi ta'ala. Benar-benar tidak mengharap apapun, Bapak. Aku nafkahin kamu berharap kamu patuh, enggak lagi. Mau kamu patuh itu urusan kamu dengan Allah. Kepada istri, nggih. Istri juga gitu. Aku meskipun cuma dikasih mohon maaf, misalkan 2 juta per bulan, nggih, atau 1 juta per bulan gitu, nggih. Yang berharapnya 10 juta gitu, Pak. Walaupun cuma sedikit, aku tetap patuh. Bahkan walaupun kamu memberikan nafkah hanya per hari yang sekian karena situasi ekonomi yang tidak mudah, kepatuhanku kepada suami adalah mutlak karena Allah. Dan anak juga gitu. Walaupun orang tuaku punya kekurangan ini dan itu, aku maafkan. Aku patuh berbakti kepada orang tua karena Allah. Wa wassaynal insan biwalidaini ihsan. Nah, ihsan ini loh Pak, akhlak tertinggi dari seorang mukmin. Tadi terendah apa Pak? Adil, nggih. Adil itu terendah. Di atas adil ada ma'ruf. Berbuat baik yang lebih baik. Dan di atas ma'ruf ada ihsan. Berbuat yang tidak mengharapkan imbalan. Terbaik, paling unggul. Ya, sebagai contoh Bapak, kalau dipisuhin orang, membalas misuh Bapak nggak dosa. Nah, habis ini praktek ya Pak. Bapak nggak dosa. Yang memikul dosanya yang misuh awal. Nah, itu adil Pak. Kisos, nyawa dibalas nyawa, pipi ditampar balas pipi, itu kisos. Adil. Perbuatan ma'ruf bagaimana? Kalau kita dicelakai orang, kita dijahilin orang, dipisuin orang, dicaci orang, direndahkan orang, diam saja. Nah, itu perbuatan ma'ruf. Diam, uskut. Marah dengan diam, uskut. Itu ma'ruf. Kalau marah membalas cacian, itu adil. Nah, bagaimana perbuat ihsan? Ketika dicaci, direndahkan, dikhianati, doakan. Ya Allah, saya sedang diuji dengan hamba-Mu yang saya yakin dia baik ya Allah. Tapi dia sedang diuji dengan kesetiaan. Bukakan hatinya ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Maafkan saya juga ya Allah kalau ada kesalahan. Jangan-jangan saya juga ada salah sehingga dikhianati. Nah, ini orang ihsan. Nah, maka ibadah khawasul khawas itu puasanya adalah hanya mengharap ridho Allah saja. Wajah Allah saja, Pak. Fasaumuli wa ana ajzi bihi. Dengan mengharap hanya ridho Allah saja, Bapak, Allah memberikan balasan yang tanpa batas. Puasa itu untukku, kata Allah. Nah, jadi ini mungkin yang bisa coba kita tadaburi bersama, hayati. Sudah 9 hari puasa saya di mana nih? Termasuk yang awam atau yang khawas atau khawasul khawas, yang tertinggi. Nah, kalau bahasa simpelnya tadi adil, atau yang ma'ruf, atau yang ihsan. Nah, semoga kita termasuk hamba yang ihsan. Innallaha yuhibbul
muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau Allah sudah cinta, Pak, Masya Allah. Allah menyebutkan, aku akan jadi matanya ketika dia melihat. Aku akan jadi tangannya ketika dia berbuat. Nah, ini maksudnya adalah Allah sudah betul-betul meridhoi dan mencintai hamba ini. Ya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga Allah memampukan kita untuk memperindah ibadah kita di bulan Ramadan dengan amalan yang paling unggulan, yang paling terbaik, dan menjadi hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.